Halo, balik lagi di jalannya kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari temen subscriber yang nanya sama aku. Sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan normalnya untuk mengerjakan smoothing rambut? Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Nah, jadi kita bahas-bahas smoothing mulu ya, karena mungkin ada beberapa orang yang terkadang ini coba-coba atau kadang belum paham, kadang home service comot-comot ilmu dari YouTube juga bisa, karena maraknya dijual bebas obat-obatan smoothing yang akhirnya coba sana coba sini juga bisa. Cuman ini pengalaman yang di-share sama temen YouTube. Kebetulan dia di posisi sebagai customer. Jadi dia nanya sama aku, Kak, sebenarnya lama pengerjaan smoothing itu berapa lama normalnya? Jadi kalau normalnya ya, ini patokan di tempatku untuk ngerjain ya. Kalau di tempatku itu normalnya untuk ngerjain smoothing rambut itu sekitar 4 jam. 3 jam itu juga bisa selesai kalau rambutnya pendek tapi tipis. Tapi kalau sudah mulai rambut-rambut segini-segini itu dan panjang, itu normal waktunya 4 jam. Tapi kalau yang panjang sekali sampai sepantat, terus lagi tebel sekali, itu bisa memakan waktu, kalau aku pribadi itu sekitar 4 sampai 4,5 jam. Itu terlama ya. Tapi biasanya sih kita normalnya 4 jam aja sudah selesai. Terus dia kan ada gayung bersambut gitu ya. Terus dia bilang sama aku, loh Kak, kok aku smoothing rambut berangkat pagi, selesainya mau tutup salon. Nah, kalau kayak gini itu kita perlu cek juga. Perlu ceknya itu pulang jam segitu itu posisinya antri apa enggak, itu yang pertama. Yang keduanya, memang beneran dia ini pulang sebelumnya, maksudnya sebelum tutup salonnya, itu sudah deket-deket tutup salonnya, karena ngerjainnya lelet juga bener apa enggak kan kita juga nggak tahu. Cuman banyak yang sharing dan cerita sama aku kalau mereka smoothing di salon, ada paket Bunda sama bukan kok. Jadi dia cerita kalau smoothing itu kok lama banget, ngoles saja bisa mungkin jam-jaman. Jadi aku pribadi di salonku ya, aku selalu menegaskan sama diriku sendiri, bahkan sama pegawai-pegawaiku, ngoles obat tidak boleh lebih daripada 15 menit. Wajib, itu obat step 1. Jadi kita menggunakan yang namanya manajemen waktu. Manajemen waktu itu efisien. Kenapa efisien? Karena apa? Untuk menghindari yang namanya overtime, dan juga untuk menghindari yang namanya rambut-rambut ngekrus. Supaya apa? Supaya customer ini rambutnya baik-baik aja. Sedangkan yang sharing sama aku ini, dia merasa saat pengolesan ini lama, terus rambutnya ini di bagian pangkal kepala ini jadi kayak timbul kayak bersisik kaku gitu. Nah, kayak seperti kulit kering, seperti ketombe yang sudah berkerak lama. Nah, dia merasa dia ini takut kok kejadiannya seperti itu, padahal smoothing sebelumnya dia itu tidak pernah kejadian seperti itu. Tidak pernah kejadian seperti itu. Nah, makanya dia ini panik, takut, soalnya dia bilang itu katanya itu ya ada gatelnya, ya ada pedihnya, terus lagi kayak berkerak gitu di kulit kepala, sampai dia ini pergi ke dokter kulit untuk cek kok bisa dia ngalami kejadian seperti itu. Nah, sebelum dia ke dokter kulit, dia ini sempat bukaan darah gitu. Apa nih, Pan?
sebelum ke dokter kulit dia ini sempat konsultasi sama salonnya karena dia merasa kok rambutnya ini aneh, nggak kejadian kayak biasanya. Nah terus si salonnya ngomong kalau keramas jangan pakai sampo, katanya begitu. Kalau keramas pakai conditioner aja. Jadi aku tegaskan sekali lagi, memang smoothing itu makanannya adalah conditioner, tapi namanya juga kita keramas, kita itu tetap menggunakan sampo dibarengin dengan conditioner. Setelah pemakaian sampo, bilas, baru conditioner. Jangan kalian sarankan customer kalian hanya sekedar keramas menggunakan conditioner aja, karena conditioner itu sifatnya melembutkan di bagian batang, tapi kalau di dekat pangkal kulit kepala sini itu ya otomatis harus pakai sampo. Lah kalian pergi keluar kena debu ataupun pakai hijab, meskipun pakai hijab aja kadang rambut itu masih kotor, apalagi kalau nggak pakai hijab. Nah itu kan butuh sampo. Kalau nggak dikasih sampo terus langsung timpa sama conditioner, otomatis kalau kita ngasihinnya terlalu berlebihan atau nggak bener, apalagi khususnya di dekat kulit kepala, itu kan jadinya makin berkerak, makin kaku kulit kepalanya, jadi kayak ketombe, kayak orang korengan gitu. Bentar ya. Terus katanya si salonnya itu, terus dia konsultasi sama aku, tentu saja aku marah sama dia. Marahnya harusnya pakai conditioner, pakai sampo baru pakai conditioner, jangan cuman sekedar pakai conditioner aja. Terus ku sarankan nih, dia ini menggunakan minyak kelapa untuk ngikis koreng-korengnya ini yang ada di kulit kepala, supaya sedikit demi sedikit kulit kepalanya ini lentur, nggak kaku kayak gitu. Nah, satu lagi pelajaran buat kalian. Di video-videoku sebelum ini pun selalu aku ngomong, kalau nyuci rambut bekas obat step 1 harus benar-benar bersih, jangan disisain ya, karena disisain pun nggak beranak ya. Jadi kasihan customer kalian kalau sudah kejadian kayak gini, customer mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada biaya smoothing, yang akhirnya berdampak pada pendapatan salon kalian. Iya, kalau dia ini hanya sekedar disimpan di diri dia sendiri. Kalau dia nge-share ke orang lain, ngomong kalau di salon, misalkan di salon kamu ini smoothing aku kejadian begini begitu, dengan bukti yang orang ngelihat kulit kepalanya jadi bersisik kayak korengan seperti itu, kan yang rugi itu kalian sendiri, para pelaku usaha salon. Jadi usahakan ketika kita memberikan saran kepada customer kita, harus benar-benar sing genah, jangan hanya sekedar tabrak sana tabrak sini asal. Supaya apa? Next di kemudian hari orang akan percaya sama kamu. Karena kita kalau di dunia usaha salon itu dibilang kita itu serba salah juga iya, dan dituntut harus mengerti dan pinter dan cekatan. Serba salahnya itu ketika kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin, tapi terkadang customer masih kurang. Tapi kalau sudah posisi kayak gini ini, kalau menurut kacamataku, nyucinya kurang bersih, itu satu. Yang kedua, maksudnya salah pengaplikasian obat. Pengaplikasian obatnya terlalu lama, dan hasilnya smoothing itu juga kulihat juga kurang bagus juga. Terus lagi, jadi rambutnya ini ya sayangnya aku nggak ada kali ya fotonya. Coba nanti kalau ada nanti aku cantumin. Jadi kayak korengnya itu kayak ketombe gitu, cuman kayak kulit-kulit kelupas gitu nah kayaknya. Nah hal kayak gini nih kan bener-bener sangat-sangat membahayakan itu, membahayakan citra kita sendiri ya. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Usahakan kalau ngoles obat itu ya sing cepet, ojo suwi-suwi. Katakanlah kamu merasa dirimu ini lenyu, nggak ono sing ngewangi ya, paling enggak jangan sampai, istilah kasarnya jangan sampai ngoles itu 1 jaman
Jangan sampai ya, paling enggak ya 30 menit lah kalau kalian posisi sendiri. Jadi yang namanya kalian mengerti cara kerja itu penting banget. Kita apa sih bahasanya itu, kaborak gitu sembarang. Kalau kita ketemu customer, kita sharing, kita cerita-cerita itu wajar, tapi jangan terlalu terbawa suasana yang jadinya akhirnya kalian kerja ini lambat. Jadi usahakan ketika kalian mengerjakan sesuatu itu benar-benar dipikir, ojo asal ngasih saran. Sudah kejadian kayak begitu, kita nggak tahu lagi mau menyalahkan siapa, karena setiap orang tingkat paniknya ini beda-beda. Kalau menurut aku pribadi, dikasih minyak kelapa untuk jangka panjang paling nggak 1 bulanan itu sudah lemes pasti kulit kepala, dan kemungkinan besar ya akan hilang kayak sisik-sisik koreng-koreng di kepala. Itu pun dengan catatan harus sering-sering kayak sudah nggak pedih gitu ya, digosok-gosok sedikit pakai cotton bud sama minyak kelapa supaya pertumbuhan rambutnya bagus. Di samping itu kerak-keraknya juga hilang. Jadi edukasi kayak gini terkadang memang kita harus sampaikan, bukan hanya sekedar tutorial smoothing, tutorial warna, tutorial itu. Bukan aku nggak mau tutorial ini itu. Satu hal yang harus kalian mengerti, di sini aku juga buka kursus salon. Otomatis namanya kita membuka sebuah pekerjaan ya, kursus salon ya. Otomatis itu kan kita nggak asal memberikan ilmu, bukan kita pelit ilmu. Karena kalau hanya sekedar ngasih tahu, tapi kalau tidak dibarengi dengan praktek, itu juga nanti akan salah kaprah. Karena yang terjadi di lapangan dengan kita praktekkan saat kita ngerjain itu pasti beda. Karena ciri khas tiap rambut orang itu beda-beda. Jadi bukan karena pelit, lebih baik saya edukasi seperti ini. Ketika terjadi masalah atau kalian belum mengalami masalah seperti ini, itu bisa jadi patokan next di kemudian hari. Kalau ketemu customer yang istilah kasarnya rambutnya bermasalah atau sudah pernah kejadian seperti itu, kalian ini bisa jawab, kalian ini bisa ngerti. Jadi nggak hanya sekedar oh saya nggak tahu, oh pakai conditioner aja. Nah, jangan main pukul seperti itu. Jangan mentang-mentang conditioner ini lembut asal ditemplokin aja. Segala sesuatu kalau berlebihan ya juga bahaya, sekalipun itu pelembut. Lah kalau namanya orang, apalagi kalau sudah rumah tangga, sudah punya anak, mau keramas saja lo cepet-cepetan, akhirnya misalkan nyuci nggak bersih sekalipun, bekas conditioner licin kan di kulit kepala sini pasti akan berkerak juga. Jadi yang mau disalahkan siapa juga ya, salonnya juga salah, customernya juga salah, mungkin kurang bersih juga waktu nyuci pemakaian conditionernya dia sendiri. Nah, lagi gini itu perlu kita perhatikan, jangan sampai kita anggap sepele. Treatment smoothing itu memang treatment yang merajai, dimana treatment itu sangat digemari orang Indonesia. Karena kiblat orang Indonesia, apalagi khususnya perempuan, rambut berkata cantik itu adalah rambut yang seperti ikan sampok ya, yang rapi, yang lurus seperti itu. Jadi ya hati-hati, pendapatan terbanyak itu di smoothing rambut. Makanya usahakan kuasai dulu. Katakanlah kalian pengen kursus, silahkan kalian kursus di mana aja, selagi coach kalian ataupun tutor kalian ini ngena di kalian sendiri. Karena setiap orang ini pembawaannya beda-beda, cocok-cocokan. Kayak gitu. Jangan pernah sayang kalian mengeluarkan uang untuk upgrade ilmu. Kenapa aku bilang seperti itu? Nanti akan kembali ke kalian lagi yang lebih besar. Contoh nih, ketika kalian sudah upgrade ilmu, kalian sudah mengerti, menguasai itu, kalian praktekkan ke orang lain, hasilnya bagus, tidak ada komplain, justru rambutnya ini makin sehat, pertumbuhannya makin bagus. Nah, yang dapat positifnya kalian sendiri. Akhirnya customer kalian akan lebih banyak. Karena sejatinya kalian dikatakan sukses mengerjakan smoothing rambut apabila satu,
intensitas pertumbuhan rambutnya customer kalian ini makin bagus, makin cepet ya. Kalau intensitas pertumbuhan rambut customer kalian ini katakanlah gak numbuh-numbuh ya, itu juga bahaya, jatuhnya itu segitu-segitu wae. Kalau smoothing rambut yang bagus, yang benar, itu biasanya untuk pertumbuhan rambut dia makin cepat. Jadi begitu ya. Jadi usahakan kalian mengerti ya. Bukan aku kadang nggak mau respon, karena aku sendiri juga punya anak kecil yang baru umur 2,5 tahun, nggak selalu pegang HP, kadang pegang HP pun ya waktu di salon, milah-milah WhatsApp itu juga kadang juga waktu di salon, ataupun kalau lagi senggang. Jadi sebisa mungkin aku akan jawab. Kalau aku jawab seperti ini lewat video di YouTube gini kan lebih, setidaknya itu lebih mengerti daripada aku hanya sekedar menjawab lewat voice note ataupun hanya sekedar WA aja, karena kan hal-hal seperti itu butuh tatap muka. Jadi buat sisnya yang lagi nonton videoku ini, jangan panik dulu ya, jangan panik dulu, ditelateni ya, pakailah minyak kelapa setidaknya supaya kulit kepala kamu ini aman dulu, lemes dulu istilah kasarnya. Di samping itu nanti waktu nyuci rambut tetap pergunakan sampo untuk ngikis kerak-kerak itu tadi. Dan usahakan kalau waktu bilas itu yang benar-benar bersih. Dan kalau bisa rambutnya dipotong sebahu. Kalau rambut kamu terlalu panjang, nanti takutnya kamu nyucinya di rumah kurang bersih. Kalau rambut agak pendek itu kan lebih ringkes, lebih gampang dijangkau. Jadi usahakan jangan panik dulu. Rambut kamu pasti akan numbuh, jangan khawatir nggak numbuh, pasti akan numbuh, cuman butuh waktu. Kayak gini kan namanya kita orang hidup ya, gini tuh dikasih tahu. Smoothing itu boleh, siapa yang ngomong nggak boleh? Smoothing itu tidak berbahaya, smoothing itu aman apabila dikerjakan sama orang yang tepat. Dan yang keduanya, apabila kalian sendiri itu ngerawat rambut kalian. Kadang ada orang habis smoothing diuwel-uwel, dikucir, gak sisir-sisiran ya. Hal-hal kayak gitu itu juga bikin rambut kalian gak sehat, karena orang selama ini menganggap sepele rambut karena mereka berpikiran nanti akan numbuh. Kalau sudah kejadian seperti ini dan nanti bikin susah numbuh rambutnya, pertumbuhan rambutnya ini lama, nanti bingung sendiri. Jadi usahakan benar-benar dilindungi mahkotanya. Smoothing itu tetap aman, boleh kalian lakukan, tapi minimal ya 6 bulan sekali, atau paling bagusnya itu 1 tahun sekali. Jangan terlalu sering ya. Tapi kalau pertumbuhan rambut kamu ini cepat, biasanya sih 6 bulanan baru kalian smoothing lagi. Itu pun nyemuting bekas rambut di smoothing, itu pun caranya ndak seperti rambut normal pada umumnya. Ada trik dan teknik sendiri. Kalau kalian nanya lagi bagaimana caranya, tentu aja nggak aku jawab. Sedikit banyak aku sudah upload video-video tentang cara smoothing di video-videoku sebelumnya ini. Jadi kalau kalian pengen mengerti lebih detailnya lagi ya otomatis kalian harus belajar. Kalian juga bisa belajar online. Ya, kita Zoom ya. Bukan aku pelit ilmu, tapi hal-hal seperti itu rancu. Engko ono gak bener kamu salah no. Tapi kalau kita tatap muka lewat Zoom atau video call itu kan lebih mengena. Maksudnya itu di situ. Oke, sharing-sharing ini semoga bermanfaat buat kalian yang baru nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe. Terus buat yang punya masalah rambut ini, don't panik ya, semua akan baik-baik saja.
tenang aja, nggak usah panik berlebihan, justru nanti kamu yang bingung sendiri. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.